Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran kedua, kematian dalam dunia yang berdosa. Minggu, 2 Oktober. Pernyataan dalam ketegangan. Dunia, karena berasal dari Tuhan, adalah sempurna. Kematian adalah pengalaman yang tidak diketahui bagi Adam dan Hawa. Dalam konteks itu, Tuhan datang ke Taman Eden dan memperingatkan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Bagaimanakah Kejadian 2 ayat 16 dan 17 menunjukkan realitas kehendak bebas dalam kesempurnaan Eden? Artinya, mengapa Tuhan perlu memperingatkan mereka jika mereka tidak dapat memilih dengan bebas? Beberapa saat setelah peringatan dari Tuhan ini, iblis mengambil bentuk seekor ular dan juga memasuki Eden. Hawa melihat ular dengan gembira memakan buah terlarang tanpa mati. Ia sendiri telah memakan buah yang dilarang itu. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 49, dan tidak ada yang terjadi padanya. Bacalah Kejadian 3 ayat 1-4. Tempatkan diri Anda pada posisi Hawa. Mengapa kata-kata itu terdengar meyakinkan? Dari perspektif logika manusia, argumen ular terdengar jauh lebih meyakinkan daripada firman Tuhan. Pertama-tama, sejauh ini tidak ada bukti di dunia alami tentang keberadaan dosa dan kematian. Kedua, ular itu sebenarnya memakan buah terlarang dan sangat menikmatinya. Jadi, mengapa Hawa harus menahan diri untuk tidak melakukan hal yang sama? Perintah Tuhan tampaknya terlalu membatasi dan tidak masuk akal. Sayangnya, dalam memutuskan di antara dua pernyataan yang saling bertentangan itu, Hawa mengabaikan 3 prinsip dasar. Akal manusia tidak selalu merupakan cara teraman untuk mengevaluasi hal-hal rohani. Kedua, firman Tuhan mungkin tampak tidak logis dan tidak masuk akal bagi kita, tetapi itu selalu benar dan dapat dipercaya. Dan 3, ada hal-hal yang tidak jahat atau salah dalam dirinya, tetapi Allah telah memilihnya sebagai ujian ketaatan. Kita harus menyadari bahwa pengalaman Hawa di Taman Eden bukanlah sebuah kasus tunggal. Setiap hari dan setiap saat kita perlu memutuskan antara firman Tuhan yang bagi banyak orang mungkin tidak populer dan daya tarik yang menggoda dari budaya di sekitar kita. Pilihan kita akan memiliki konsekuensi yang kekal. Apakah saja cara-cara pengajaran Alkitab yang jelas bertentangan dengan cara-cara dunia? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, bukan Allah tetapi ular yang memperkenalkan ketidakpercayaan kepada Allah ke dalam hati manusia dan menjadikan kematian sebagai bagian dari hidup kita. Melalui ketidaktaatan Adam, maut menjalar kepada semua orang. Jadi, kematian adalah komponen integral dari keberadaan kita di dunia yang penuh dosa ini. Raja Salomo berkata, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Kematian adalah pengacau dan musuh kita. Pada awalnya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hidup selama-lamanya diberikan, tetapi Tuhan memberikan kehendak bebas bagi manusia untuk memilih apakah akan tetap ada di dalam Tuhan atau memutuskan untuk berpegang pada pikiran mereka masing-masing. Manusia diciptakan tidak untuk mati, tetapi mati merupakan konsekuensi dari dosa yang dipilih oleh manusia. Ada saat ketika kematian tidak ada atau belum ada di dunia. Mengekspresikan poin ini di dalam Kejadian 2 ayat 5 dan 6 berisi ungkapan singkat tetapi sangat penting. Di sana ada kata belum. Ada masanya ketika belum ada duri, pekerjaan yang menyakitkan, perjuangan pertanian, dan hujan. Ayat ini menunjuk ke Kejadian pasal 3 di mana banyak hal berubah secara dramatis. Tadinya Allah menciptakan manusia untuk dapat menikmati dunia ini yang diciptakan sempurna oleh Tuhan. Demikian pula dengan manusia tersebut. Tidak ada kematian, tidak ada penderitaan, tidak ada ratap tangis, bahkan duri, onak sekalipun belum ada pada waktu itu. Tetapi kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 3, ini merupakan perubahan peristiwa yang sangat berbeda dengan Kejadian pasal 2. Kematian datang sebagai akibat dari berpaling dari Allah dan menjalani kehidupan yang sendiri dan terpisah darinya. Itulah sebabnya Kejadian 3 ayat 19 mengatakan engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Allah secara khusus memperingatkan pasangan pertama agar tidak melanggar firman-Nya dan bahwa akibatnya akan berujung pada kehancuran dan tragedi, yaitu kematian.
Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 2:17 menyatakannya. Iblis menentang Allah dengan menyatakan, kamu pasti tidak akan mati. Kalau kita memperhatikan bahwa iblis ini tahu apa yang Allah katakan sebelumnya kepada Adam di Taman Eden dan menyangkalnya dengan kata-kata yang sama, termasuk dia menggunakan kata pasti, seperti dalam kamu pasti tidak akan mati. Dan sayangnya, Hawa percaya dengan perkataan dari iblis ini. Dan Hawa di dalam memutuskan di antara dua pernyataan yang saling bertentangan yang bermain di dalam pikirannya, Hawa mengabaikan 3 prinsip dasar ini. Akal manusia tidak selalu merupakan cara teraman untuk mengevaluasi hal-hal rohani. Firman Tuhan mungkin tampak tidak logis dan tidak masuk akal bagi kita, tetapi itu selalu benar dan dapat dipercaya. Dan ada hal-hal yang tidak jahat atau salah dalam dirinya, tetapi Allah telah memilihnya sebagai ujian ketaatan. Dan pada akhirnya Hawa jatuh ke dalam perangkap iblis dan dia menggoda suaminya. Pelajaran bagi kita bahwa kita harus menyadari bahwa pengalaman Hawa di Taman Eden bukanlah sebuah kasus tunggal atau hanya itu saja. Tetapi hari demi hari, setiap hari dalam kehidupan kita, kita perlu memutuskan antara baik dan yang jahat, antara firman Tuhan dan daya tarik yang menggoda dari dunia kita ini. Di manakah pilihan kita? Karena setiap pilihan kita akan memiliki konsekuensi yang kekal. Mari kita terus ada di dalam Tuhan sehingga kita akan dimampukan memilih pilihan-pilihan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Pengalaman dari Hawa ketika digoda oleh iblis dapat menjadi pelajaran bagi kami, untuk kami dapat belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, tidak mengandalkan akan pikiran kami sendiri. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.